Om Swastiastu. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi reproduksi pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi. Begitu juga dengan manusia. Untuk memahami reproduksi pada manusia, marilah kita simak tayangan berikut ini. Marilah anak-anak, kita akan lanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada materi ini, adapun tujuannya adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran secara daring dengan metode literasi dan presentasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, disiplin, dan berani mengungkapkan pendapat, siswa diharapkan 1. Mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 2. Menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang keempat, menjelaskan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Dan yang kelima adalah menjelaskan siklus menstruasi. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang alat-alat reproduksi pada pria. Alat-alat reproduksi pada pria terdiri dari yang pertama, ini adalah yang seperti pentol bakso, itu adalah testis. Kemudian saluran berkelok-kelok di atas testis, itu disebut epididymis. Kemudian saluran yang menghubungkan dari testis menuju ke uretra, itu disebut dengan saluran vas deferens, kemudian saluran uretra, kemudian penis. Nah, adapun kelenjar daripada pada laki-laki itu ada dua, yaitu kelenjar prostat, yaitu yang tepat berada di bawah daripada kantong kencing. Kemudian kelenjar Kofri. Jadi bedanya, kalau kelenjar prostat ukurannya lebih besar daripada kelenjar Kofri dan letaknya di atas daripada kelenjar Kofri, itu adalah kelenjar prostat. Nah, sekian anak-anak. Kemudian fungsi daripada masing-masing alat-alat reproduksi pada pria, di mana testis. Testis di sini adalah berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian sperma nanti akan masuk ke epididymis, yaitu dimatangkan. Di epididymis setelah matang disalurkan melalui saluran vas deferens menuju ke uretra. Dari uretra akan dikeluarkan melalui penis keluar tubuh. Nah, untuk fungsi yang lain nanti silakan anak-anak baca pada ringkasan materi yang Ibu sudah berikan. Kemudian alat reproduksi pada wanita, yaitu terdiri dari, alat reproduksi pada wanita ini kalau kita lihat dari depan, terdiri dari yang pertama adalah ovarium, di mana ovarium ini fungsinya adalah sebagai penghasil sel telur, sehingga sering disebut indung telur. Kemudian sel telur yang dihasilkan akan masuk ke dalam saluran tuba Fallopi. Nah, ini tuba Fallopi. Kemudian ini adalah uterus, di mana saluran tuba Fallopi berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Kemudian ini uterus atau rahim, itu berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya embrio. Kemudian ini serviks, kemudian ini vagina. Nah, kalau kita lihat alat reproduksi pada wanita dilihat dari samping. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah ovarium, ini dalam bahasa Inggris, Ibu bahasa Indonesia kan, ini adalah ovarium. Kemudian ini adalah tuba Fallopi atau oviduct. Kemudian ini adalah rahim. Kemudian ini adalah serviks, kemudian ini adalah vagina, dan ini lubang vagina. Sekianlah dari Ibu alat-alat reproduksi baik pada wanita maupun pria.
Sekarang Ibu lanjutkan dengan pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin pada manusia itu ada dua. Pembentukan sel kelamin pada pria yang disebut dengan spermatogenesis akan menghasilkan sel sperma. Kemudian pembentukan sel kelamin pada perempuan disebut oogenesis sehingga akan menghasilkan sel telur atau ovum. Spermatogenesis. Dari satu sel spermatogonium atau 2N diploid akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk 2, yaitu yang diploid, yaitu 2 spermatosit primer. Satu spermatosit primer akan tumbuh berkembang dan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder, yaitu yang haploid N. Nah, dari spermatosit sekunder yang primer ini akan membelah lagi menjadi 2. Itu akan membentuk spermatid. Kemudian akan menjadi 4 spermatid yang berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi sel sperma. Sehingga dari satu sel spermatogonium akan dihasilkan menjadi 4 sel sperma yang fertil. Kemudian yang berikutnya adalah oogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin pada wanita. Pembentukan sel kelamin pada wanita dimulai dari satu sel oogonium atau sel induk telur itu akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer itu akan membelah menjadi 2, yaitu badan kutub primer dan oosit sekunder. Dari badan kutub akan membelah menjadi 2, yaitu badan kutub 1 dan badan kutub 2. Kemudian oosit sekunder itu akan membelah menjadi badan kutub sekunder dan ootid. Ootid berkembang menjadi ovum. Sehingga dalam satu oogonium pada oogenesis akan menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang fertil dan 3 badan kutub yang meluruh atau lenyap. Nah, sekianlah proses terbentuknya ovum atau sel telur dan sperma atau spermatosit. Kemudian kita akan lanjutkan anak-anak tentang siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi pada perempuan itu terdiri dari 4 fase. Nah, anak-anak yang perempuan mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi. Nah, apakah yang disebut dengan menstruasi? Menstruasi itu adalah keluarnya darah pada perempuan yang datangnya setiap 1 bulan sekali. Nah, pada menstruasi itu terdiri dari 4 fase. Fase pertama itu adalah menstruasi, kemudian fase praovulasi, fase ovulasi, kemudian pasca ovulasi, kembali lagi menstruasi, praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, demikian seterusnya sehingga disebut siklus menstruasi. Nah, baiklah kita akan jelaskan tentang siklus menstruasi. Fase menstruasi yang pertama itu terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Nah, sehingga korpus luteum akan menghentikan produk estrogen dan progesteron. Ini menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai dengan robek dan meluruhnya endometrium, lalu keluar darah dari vagina. Ini disebut dengan fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan memacu hipofisis mengeluarkan FSH, yaitu follicle stimulating hormone. FSH ini memacu pematangan folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium yang siap akan menerima
sel atau embrio yang akan tumbuh berkembang di dalam rahim apabila dibuahi dan akan meluruh apabila tidak dibuahi. Siklus menstruasi seseorang yaitu 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada fase ini terjadi peningkatan kadar estrogen yang akan menghambat pengeluaran FSH oleh hipofisis. Lalu hipofisis mengeluarkan LH. LH merangsang pelepasan sel telur dari folikel pada ovarium yang disebut ovulasi. Kemudian fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degrad akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih sedikit mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika membentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi atau peluruhan dinding rahim yang akan mengeluarkan darah. Sekianlah penjelasan dari Ibu tentang sistem reproduksi dan fungsi alat-alat reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian Ibu dapat simpulkan, yang pertama, organ reproduksi dibedakan menjadi dua. Organ reproduksi laki-laki, yaitu terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, lalu penis. Yang kedua, organ reproduksi perempuan, terdiri dari ovarium, saluran tuba falopi atau oviduk, rahim atau uterus, vagina. Pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan sel secara meiosis. Pada pembentukan sel sperma atau spermatogenesis, dari satu sel spermatogonium akan dihasilkan 4 sel sperma. Sedangkan pada pembentukan sel telur oogenesis, dari satu sel oogonium akan dihasilkan 1 sel telur yang fertil dan 3 sel badan kutub yang meluruh atau lenyap. Nah, yang terakhir, siklus menstruasi pada perempuan terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Lalu kembali lagi pada saat pasca ovulasi, jika terjadi pembuahan atau fertilisasi akan menyebabkan kehamilan, sedangkan jika tidak terjadi pembuahan maka akan terjadi menstruasi kembali, lalu begitu seterusnya. Sekianlah penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan anak-anak mengerti, dan apabila belum mengerti boleh anak-anak bertanya lewat Google Classroom. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Sekianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau belum mengerti, silakan kalian bertanya lewat forum Google Classroom